Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa hususan limu'allifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kajian kita pada pertemuan malam ini masih lanjutan dari kajian yang lalu berkaitan dengan yang membatalkan sholat. Wakadzalika demikian juga batal sholat al-ikhlalu cedera bi ahadis syurutil jamaah dengan satu dari syarat-syarat sholat berjamaah. Jadi ada sholat berjamaah itu beberapa syarat. Di antaranya tidak boleh taqaddum ala imami, tidak boleh mendahului imamnya. Awit ta'akhur anhu atau tertinggal dari imamnya bi ruknaini fi'layaini dengan dua rukun fi'il biduni uzrin dengan tidak ada uzur. Jadi dului imam dua rukun pun enggak boleh, batal. Ketinggalan dari imam dua rukun pun batal. Tapi dengan catatan kalau ketinggalan nih tanpa uzur. Kalau ada uzur nanti lain lagi. Yang bukan uzur. Dului dua rukun fi'il. Rukun sholat itu udah kita bahas yang lalu 13. Yang 13 itu dibagi 3. Ada rukun qauli bacaan. Ada rukun fi'li perbuatan. Contoh perbuatan seperti berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir dan tawabi'nya. Ya, duduk membaca tasawuf akhir, salawat kepada Nabi dan salam. Nah, inilah yang termasuk rukun dalam sholat yang merupakan rukun perbuatan. Berdiri pada sholat fardu. Kalau sholat sunat berdiri enggak wajib, sunat. Sholat fardu berdiri, rukuk, tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk ketika membaca tasyahud akhir dan tawabi'nya, tawabi' yang rangkaiannya seperti selawat dan sampai kepada salam. Jadi berapa rukun? 6 rukun fi'li.
Yang 6 ini nanti dibagi 2 lagi. Ada rukun tawil, ada rukun qasir. Ada rukun panjang, ada rukun pendek. Makna panjang boleh lama-lama di situ. Bebas, nggak dibatasi. Sekira-kira jangan sampai lupalah kita sedang sembahyang saking lamanya. Atau tertidur. Sujud lama kali. Sampai tertidur sujud. Nah, kalau itu batal lah. Tidur pula kan. Batal wudu, batal salat. Sekira-kira jangan sampai begitulah. Nah, perkara misalnya tidak karena tidur, baca tasbih banyak-banyak di situ. Dibacanya tasbih sampai 33 kali misalnya. Ya nggak batal karena itu rukun panjang. Makna rukun panjang, rukun yang boleh kita lama-lamakan di situ. Nah, jadi rukun panjang itu berdiri. Boleh lama-lama. Kita kan kalau sholat sunat kan ayatnya langganan. Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. Makanya sholat sunat kita cepet-cepet siap itu. Nggak ada yang lambat-lambat. Awak mah agak lambat sedikit aja ketinggalan. Makmumnya apa? Muazzinnya nggak sabar, udah tegak aja sih gini aja. Coba perhatikan, agak lambat lagi kita sedikit, tegak aja sih gini aja. Nah, terakhir yang lain lama kali pun, gitu. Risi awak mau lama-lama. Nah, rata-rata ayat langganan. Jadi karena udah kayak gitu, terpaksa awak pun ikut juga lah ikut langganan. Kalau panjang-panjang nanti yang lain nggak suka sama kita. Nah, Rasulullah sholat sunat pernah dijumpai sahabat dalam riwayat ayat yang dibaca Nabi Al-Baqarah. Masya Allah. Berapa lembar itu? Pak Saidi sering baca Quran nih, berapa lembar? Oh enggak. Nah, kirain sahabat habis Al-Baqarah nih rukuk Nabi, ternyata nyambung surah berikutnya sebelahnya, Ali Imran. Masya Allah. Setelah Ali Imran kirain rukuk, ternyata nyambung surah berikutnya. 3 surah berturut-turut yang panjang-panjang. Baru setelah itu Nabi rukuk. Allahu Akbar. Sehingga dijumpai kaki Nabi itu bengkak. Saking lama berdiri. Begitulah Rasulullah. Kalau untuk pribadinya dibanyak-banyakinya, dilama-lamakannya. Tapi ketika jadi imam, Nabi nggak lama-lama, nggak panjang-panjang amat. Kita terbalik. Ketika sholat sunat sendiri, cepat kurang cepat. Ketika jadi imam, mana ayat yang paling panjang yang kuhafal ya? Itu balik. Jadi lama-lama di berdiri boleh, nggak apa-apa. Karena itu rukun tawil, rukun panjang, boleh, nggak masalah. Rukuk, lama-lama di rukuk, boleh. Itu 3 kali kita baca tasbih, itu kan adnal kamal. Kamal itu sempurna, adna yang paling rendah dari kategori sempurna. Jadi kalau gitu disempurnakan lagi boleh, ya bagus. Nambah, cuman jangan dibikin genap, ganjil. Nah, dibikin misalnya 5, dibikin 7, 9, 11. Pokoknya ganjil, boleh. Nah, tapi jangan jadi imam. Kalau jadi imam, makruh ketika dilebihkan dari 3. Nah, kalau jadi imam maksimal 3 itu maksimal, nggak boleh lebih. Kalau lebih makruh imamnya. Nah, karena dia mengikat orang lain. Mengikat orang lain. Oleh karena itu dia ngambil standar yang pertengahan. Makanya kalau kita jadi imam itu ambil yang setengah, pertengahan. Bagi yang di bawah nggak berat kali ngikut kita, bagi yang di atas pun jangan sampai cepat kali, gitu. Orang yang udah biasa asyik, kalau cepet-cepet nggak suka dia. Tapi orang yang terbiasa cepet-cepet, lambat-lambat kali pun nggak suka. Maka imam ambil tengah-tengah, sehingga yang lain merasa ini baru pas. Yang cepet-cepet pun merasa nggak cepet kali, nggak lambat kali. Yang suka lambat pun nggak terasa cepet kali, pertengahan. Maka tasbih 3 kali udah standar itu untuk imam. Udah standar. Berdiri betul boleh lambat, tapi kalau tidak boleh berdiri
Enggak. Ini nanti insya Allah. Ini yang masih yang panjang-panjang dulu. Rukun yang panjang dulu. Baru rukun pendek. Ruku boleh lama. Sujud juga boleh lama-lama. Dalam hadis Nabi mengatakan saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, dekat di sini bukan dekat fisik ya. Dekat dalam artian rasa batin kita merasakan kedekatan dengan Allah tuh yang paling sangat dekat saat si hamba itu sujud. Sehingga oleh karena itu kata Nabi, fa'aksirut doa, perbanyak doa waktu sujud itu. Nah ini hadis untuk sholat sendiri, bukan jadi imam. Nah, lama-lama nggak apa-apa. Tasbihnya lama-lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, 11 kali juga nggak apa-apa. Doa lama nggak apa-apa sih. Tapi jangan jadi imam. Jadi imam lama doa, lama makmumnya oyong-oyong. Yang sesak napas, waduh udah kacau, udah gelisah itu. Sembahyang sendiri nggak apa-apa, silakan. Nah inilah rukun yang boleh lama, termasuk duduk tasyahud akhir. Boleh lama, dibaca doa setelah itu kan, setelah tasyahud akhir doa lama, nggak apa-apa. Tapi untuk 2 rukun, iktidal dan duduk antara 2 sujud, ini nggak boleh lama. Namanya ruknun qasir, rukun pendek. Makna pendek di situ nggak boleh lama-lama waktunya. Setelah kita membaca bacaan yang memang dianjurkan dibaca di situ, setelah nggak ada lagi bacaan yang anjuran dibaca, segera kita pindah ke rukun berikutnya. Sami'allahu liman hamidah, tegak lurus, Rabbana lakal hamdu sampai wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi tambahan yang sunat dibaca? Enggak ada. Kunut? Enggak ada. Ini bukan subuh kok. Nazilah? Ini waktu aman, waktu enggak ada masalah, enggak apalah nazilah. Ya udah, sujud. Allahu Akbar. Jangan lama lagi. Berdiri lama di iktidal setelah bacaan yang disunatkan dibaca. Ngapain? Bisa jadi berdirinya diam saja, bisa jadi membaca, tapi yang nggak disunatkan dibaca di situ nggak ada anjuran. Misalnya, di iktidal tuh subhanallah walhamdulillah wala. Ini sholat tasbih nggak? Bukan. Ya nggak sunat dibaca di situ. Baca lama, ukuran lama lebih Fatihah. Seukuran kadar Fatihah ya, syukur baik. Sekira-kira dia diam aja di iktidal, nggak baca, atau dia baca tapi yang nggak disunatkan dibaca, seukuran kira-kira baca Fatihah habis, maka berarti dia memanjangkan rukun pendek, batal tuh sholat. Itu batal ya. Baik. Jadi 2 rukun perbuatan mendului imam, ini pun batal. Imam masih berdiri, dia udah ruku, Allahu Akbar, diduluinya imam. Masih juga imamnya berdiri, Sami'allahu liman hamidah, 1 rukun diduluinya. Apa itu? Ruku. Imam masih juga berdiri, dia sujud, Allahu Akbar, batal sholatnya. Kenapa batal? Karena mendahului imam 2 rukun. Mana dia? Ruku dan iktidal. Maka seketika ia tunduk, enggak mesti harus sampai ke sujud. Begitu dia tunduk mau sujud, sudah meninggalkan iktidal, maka batallah sholat. Karena dia sudah mendahului imam rukun fi'li 2 rukun. Atau tertinggal dari imam 2 rukun fi'li juga. Ini pun sama aja. Dia masih berdiri, baca Fatihah misalnya, imam dah ruku, Allahu Akbar, belum siap juga dia baca Fatihah, imamnya iktidal, Sami'allahu liman hamidah, masih juga makmumnya berdiri, imamnya sujud, Allahu Akbar, begitu tunduk imam meninggalkan iktidal, walaupun belum sampai ke sujud, batal sembahyang makmum. Kenapa? Ketinggalan 2 rukun perbuatan.
tapi bukan karena uzur. Contoh bukan karena uzur, misalnya was-was. Was-was itu datangnya dari setan. Sogianya abaikan, makmumnya nggak ngabaikan, sehingga oleh karena was-was diturutkan, baca Fatihahnya itu nggak siap-siap. Bismillahnya aja 7 kali. Perasaannya macam belum pas saja. Padahal udah pasnya. Andai direkam udah pas. Cuman di dalam bercakap belum itu. Haknya itu mesti hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Takut ya. Ya gini, memang layas membaca Fatihah itu kan rukun sholat ya, rukun qauli. Layas sekali sehingga main bolop aja, nggak diperhatikan panjang pendek, makhrajul hurufnya nggak diperhatikan. Yaitu pun sepele, layas jangan, itu rukun. Tapi terlalu hati-hati sekali supaya hurufnya pas, takut nggak sah. Tapi berlebihan itu juga nggak baik, karena akan memunculkan was-was. Maka khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Sepele aja lah, main suka hati, main tancap aja, jangan. Nanti hurufnya nggak pas. Tapi terlalu berhati-hati yang berlebihan, itu pun tidak dibolehkan karena akan melahirkan was-was. Itu tadi, haknya mesti kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang pas, 7 kali baru. Haknya kecil pas, ha besarnya kurang pas itu. Bismillahir, nah, gitu. Nah, kau macam-macam hak kecil kau baca hirnya. Ha besar itu, ya ulang balik. Bismillahirrahman. Terakhir kepayahan sendiri dia. Ya kalau Bismillah aja udah 7 kali. Nah, pecah kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayatnya itu. Kalau kayak begini, ada yang begitu. Kita kalau dekat orang yang sembahyang kayak gini, terganggu kali kita itu. Karena dia kan konsen dengan ngulang-ngulangnya itu. Kadang-kadang bacanya itu kelewatan kuat. Sehingga sampai ke telinga kita, ganggu juga. Bercakap dalam hati kita. Apanya ini? Mahal gitu. Terganggu gitu itu. Nah. Jadi kalau was-was ini datang dari setan, nggak boleh diturut, sogianya abaikan. Tapi kalau diikutin juga, andai ketinggalan 2 rukun perbuatan, ini tidak dimaafkan karena itu bukan uzur batal sholat. Tapi kalau ketinggalan dari imam itu disebabkan uzur, ini 2 rukun perbuatan enggak sampai membatalkan sholat. Baru batal apabila ketinggalan dari imam 3 rukun panjang. Kalau tadi 2 rukun yang enggak uzur, 2 rukun perbuatan. Mau panjang pendek, panjang-panjang, pendek-pendek. Tapi kalau pendek-pendek nggak mungkin, karena yang pendek cuma 2, i'tidal sama duduk antara 2 sujud. Nggak mungkin pendek-pendek, kan nggak berdekatan kan. Umpama kayak gitu pun ya sama aja. Panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-pendek, pokoknya asal 2 rukun lah. Walaupun pendek-pendek kemungkinannya nggak akan terjadi itu. Itu pokoknya asal ketinggalan 2 rukun. Mau rukun panjang, mau rukun pendek, sama aja. 2 rukun ketinggalan, batal. Karena ini bukan uzur. Contoh bukan uzur apa? Was-was. Tapi kalau karena uzur ketinggalannya, itu dimaafkan. Nggak sampai batal ketinggalan dari imam, kecuali jika ketinggalannya
3 rukun panjang. Ada kata panjangnya. Nah, misalnya apa? Dia masih berdiri, imam udah rukuk, iktidal imam masih berdiri juga dia, ketinggalan 1 rukun panjang rukuk. Sujud imam, iktidal nggak kira karena rukun pendek. Bangkit dari sujud ke duduk antara 2 sujud masih berdiri juga, belum juga dia rukuk, berarti ketinggalan 2 rukun panjang. Mana itu? Sujudnya 1 lagi. Waktu duduk antara 2 sujud belum juga dia rukuk si makmum ini, masih juga tegak juga, entah mungkin bacaannya belum siap-siap. Sujud imam yang kedua, oke, duduk antara sujud nggak kira karena rukun pendek. Di sujud yang kedua belum siap juga, imamnya bangkit. Begitu imam ngangkat kepalanya dari sujud mau berdiri, maka batallah sembahyang si makmum karena dia ketinggalan 3 rukun perbuatan yang panjang. Apa itu? Rukuk 1, sujud pertama 2, sujud yang kedua 3, batal. Jadi uzur pun ada batasan juga. Kalau nggak ada batasannya kan kacau. 3 rukun kalau sampai ketinggalan walaupun karena uzur batal. Apa contoh karena uzur? Tapi kalau belum sampai 3 rukun, misalnya sujud yang pertama imam belum juga siap bacaan dia waktu berdiri. Begitu duduk imamnya Allahu Akbar Rabbighfirli, siap dia baca Fatihah, rukuk dia Allahu Akbar. Itu ada aman. Kalau itu udah aman. Karena dia sudah di posisi rukuk, berarti dia ketinggalan berapa? 1 rukun panjang. Yang mana? Sujud pertama. Nah, kalau udah gini kejarlah imam. Tapi jangan kopoh juga ngejarnya sampai nggak pakai tomak nina. Yang penting dijaga tomak ninahnya. Kalau bacaannya nggak usah sampai habis. Kalau sampai habis gimana ngejar? Allahu Akbar. Imam lagi duduk antara sujud. Rabbighfirli warhamni, dia subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekali aja. Supaya bisa ngejar imam. Sekali itu udah menempati tomak nina. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfir. Imam udah tahu kemana-mana ini kan. Tapi kan udah dikejar ini. Enggak sampai ketinggalan 3 rukun panjang kan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam lagi baca. Baca ayat misalnya Allahu Akbar tegak, baca Fatihah dia. Begitulah. Ini kalau tidak sampai 3 rukun. Tapi kalau sampai 3 rukun masih berdiri juga, imam berdiri rakaat yang berikutnya masih dia berdiri juga, kalau itu batal. Walaupun karena uzur. Karena 3 rukun panjang ketinggalan. Apa contoh yang karena uzur nih? Misalnya batiul qiraah. Orang yang memang ditakdirkan Tuhan model orangnya lambat baca. Gak bisa cepet ya. Bercakap pun gitu. Capek awak nunggu kalau cakap. Maksud saya datang ke rumah Pak Saidi. Cepat kenapa? Nggak bisa. Dan memang kayak gitu. Dibikin Tuhan karakternya seperti itu. Bukan dibuat-buat, memang gitu. Nah, sembahyang pun terbawa. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sikit, kita kejutin cepat, malah hilang semuanya. Nggak tahu lagi sambungannya apa.
Ini batiul qiraah yang bukan dibikin-bikin, tapi memang begitulah karakter yang dibikin Allah sama dia. Ada kemaafan, itu uzur. Kalaupun tertinggal dia dari imamnya masih dimaafkan selama jangan ketinggalannya 3 rukun panjang. 1. Yang kedua, orang yang menyibukkan dirinya dengan doa iftitah padahal dia nggak sempat baca Fatihah. Ini pun sama, termasuk diuzurkan. Contoh, kita takbir, posisi imam sholat sir ini. Allahu Akbar. Kebiasaan dia kalau sholat nggak baca doa iftitah tuh kayaknya nggak mantep. Alah, baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillah sampai wa ana minal muslimin. Mau bis tahu-tahu imamnya ruku, Allahu Akbar. Iya, imam ruku, aku belum siap Fatihah. Pertanyaannya, ditanggung imam nggak ini Fatihahnya? Enggak. Kenapa enggak? Karena kalau dia nggak baca doa iftitah, sempat nggak dia baca Fatihah? Sempat, cuman dipakaikannya untuk yang sunat. Padahal yang sunat tak sunat lagi. Sehubungan karena khawatir bakal tertinggal yang wajib, rukun, itu Fatihah. Harusnya jangan. Nah, cuman itu tadi faktor kebiasaan tadi. Baca juga. Nah, boleh dia ruku ikut imam tanpa baca Fatihah? Enggak. Apakah ini masbuk namanya? Tidak. Masbuk itu enggak sempat baca Fatihah. Ini sempat, cuman dipakaikannya untuk baca doa iftitah. Ini enggak masbuk ini. Ini muafik namanya. Karena sempat dia baca Fatihah, andai tidak baca doa iftitah. Jadi apa yang harus dilakukan si makmum nih? Wajib baca Fatihah sampai habis, Wong doa iftitahnya sampai habis. Kalau diukurlah doa iftitah sama Fatihah, kira-kira berimbang nggak nih? Berimbang. Sekiranya nggak doa iftitah dibaca, habis nggak kira-kira Fatihah? Habis. Kalau itu wajib habis Fatihah. Waduh, imam dah ruku, awak baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, jangan kopoh. Ini uzur ini. Jangan saking cepatnya takut ketinggalan sampai bacaannya hancur. Nah, apalagi giginya sudah mulai bertanggalan. Pak Saidi kalau cepet kira-kira lari-lari hurufnya enggak? Dengan kondisi gigi Pak Saidi lah. Maulah lari-lari ya. Kalau buru-buru kali. Nah, makanya kok seburu-buru kali. Karena jatah dia berapa ini? 3 rukun panjang. Jadi nggak usah dikejar untuk bisa dapat ruku, nggak dapat itu. Bisa dapat, tapi lari cepet 80 lah. Nah, itu mobil kalau terlalu kencang, apa yang terjadi? Macam terbang itu dong. Begitu ada gundukan sedikit, gitu. Nah, macam terbang. Jadi bacaan kita pun kayak terbang-terbang itu. Terakhir macam terbaca tak terbaca gitu. Saking mau cepatnya. Jangan, bisa rusak nanti. Karena untuk bacaan Fatihah ada syarat-syarat sahnya kan. Nah, jadi nggak usah terburu-buru. Tapi bukan berarti santai. Udah tahu ketinggalan, alah nggak apa-apa. 3 rukun panjang, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dicepetin dari itu bisa. Ya jangan juga kayak gitu, santai namanya. Dicepatkan dari biasa, tapi jangan terlalu cepat sehingga bisa merusak bacaannya. Nah, separuh Fatihah Samiallahu liman hamidah, 2/3 Fatihah Allahu Akbar, dah sujud imamnya. Udah nggak usah gopoh, waladhdallin, amin. Pas imam sujud dia waladhdallin, amin. Udah rukuk dia, Allah. Nah, kalau udah ruku udah aman. Ketinggalannya kan baru di sujud, di ruku dia nggak kira ketinggalan karena dia posisi sedang ruku. Dia ruku, imam sujud, berarti kan yang ketinggalan paling di sujud. Masih 1 rukun panjang, apa-apa. Nah, ini baru kejar lah. Nah, dikejar imamnya dalam artian tomak ninahnya tetap dijaga gitu. Sampai samailah imam. Andai imamnya terlalu cepat, imamnya pula sekali-sekali aja tasbihnya. Allah kayak tarawih. Allahu Akbar, subhanallahil azim, samiallahu liman hamidah. Cepatnya imam, bisa ketinggalan 3 rukun panjang ini.
Udah, terusin saja. Betul. Di ujung-ujung mau dekat habis Fatihah, imam sudah sujud yang kedua. Aduh, kalau sampai imam bangkit aku belum rukuk, batal nggak? Batal. Kalau imam bangkit dari sujud yang kedua aku belum rukuk juga, batallah sembahyangku karena ketinggalan 3 rukun panjang. Mana itu? Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Nah, kalau kayak gini, apa sikap makmum? Ayo. Apa sikap makmum yang ketinggalan itu? Pilihannya apa yang harus lakukan dia? Boleh 1 dari 2. Mufarokoh boleh. Dah, aku nggak ikut imam lah. Jadi kalaupun imam bangkit, namanya mufarokoh, nggak ganggu kita. Cuman agak rugilah, pahala jamaahnya jadi hilang. Kalau dia mau mempertahankan pahala jamaahnya, bisa, nggak usah mufarokoh. Apa yang harus lakukan? Segera sujud bersama dengan imam, tinggalkan semuanya. Sujud. Allahu Akbar. Ikut sujud. Habis itu imam berdiri, Allahu Akbar, rakaat yang kedua. Dia pun ikut berdiri. Karena ini nggak Fatihah pun nggak habis, rukuknya pun nggak dapat, i'tidal nggak dapat, sujud pertama nggak dapat, duduk atas nggak dapat. Ini rakaatnya kosong, tidak dihitung. Nanti imam salam, dia nambah 1 rakaat lagi. Itu pilihannya itu 2. Kalau nggak mau nambah, malas laku nambah, mufarokoh. Supaya kalau imam bangkit, dia masih berdiri, ketinggalan 3 rukun panjang, tidak sampai membatalkan sembahyangnya, karena dia sudah tak terikat lagi dengan imam, sehubungan dia sudah berniat misah dari imam. Hukum 3 rukun panjang ketinggalan itu batal, tak berlaku karena dia bukan makmum lagi. Nah, mufarokoh. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, jangan mufarokoh, sujud aja. Iya, tapi Fatihah aku belum habis. Justru karena belum habis lah. Kalau ngabisin Fatihah takutnya ketinggalan berdiri, maka kejar imam di sujud langsung, potong kompas. Potong kompas namanya Pak Sedia. Ah ya. Terus sujud kita ikut. Itu lebih afdal karena jamaahnya tetap dengan imam. Cuman konsekuensinya karena rakaat nggak dihitung, ya nambah rakaat. Nah, seperti itu. Nah, pilihan kedua itu lebih baik daripada pilihan pertama. Ini kalau kejadian, kira-kira ingat nggak Pak Said? Seandainya kejadian, tapi tidaklah besok. Kalau besok malam ini dikaji, insya Allah masih ingat. Nah, malam ini dikaji, kejadiannya 3 bulan ke depan. Kira-kira masih ingat nih? Masih insya Allah ya. Nah. Salat tarawih cepat-cepat. Oh enggak. Iya, itu pertimbangan ini aja. Jamaahnya komplain kalau lama-lama. Itu aja. Sebetulnya enggak. Dinikmati. Oke lah, kalau ayatnya panjang-panjang enggak usah. Ayat yang biasa-biasa aja. Tapi yang enggak usah juga cepet-cepet kali. Ini main senapas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baru makmunya bingung, Fatihah aku belum habis. Iya, betul. Ya kalau dihalus-halusi begitu. Tapi ada sebagian jamaah, inilah mau kayak ginilah jadi nggak ngantuk, gitu pula tuh. Giliran ada imam baca per ayat, lama rasanya. Walaupun ayatnya pendek, surahnya pendek, tapi bacanya per 1 ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa katanya? Itu kan sembahyang 5 waktu, tarawih janganlah kayak gitu. Jam berapa mau pulangnya? Katanya pulang. Makmum yang komplain. Apalagi yang jadi imam uak-uak zaman tempoe due-lue. Alah, lagunya pun lagu dulu lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jam setengah 11 lah ini pulang. Udah cakep duluan, baru rakaat pertama udah cakep makmumnya dalam hati. Setengah 11 loh kalau kayak gini. Habis itu pulangnya ditandai. Berapa jadwal bapak nih jadi imam. Sebetulnya ya nggak ada anjuran cepet-cepet, malah anjurannya mantep bukan cepet-cepet. Cuman ya itulah kalau kita bikin macam begitu makmumnya komplain. Jadi ginilah, buat imam ini dilematis memang, dilematis. Terlalu cepat makmumnya juga ada yang komplain, lambat juga makmumnya komplain. Nyari jalan tengah, tapi kadang-kadang udah perasaan imam ini udah jalan tengah nih, moderat betul lah ini. Tapi itu pun satu-satu ternyata masih ada suara sumbang bilangnya lambat kali. Tarawih ini sensitif Pak. Kita ini witir rakaat ketiga nih, udah terakhir padahal. Lagi baca doa kunut misalnya, kan dari rakaat terakhir kan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Tiba-tiba terdengar di masjid lain, la ilaha illallah, la ilaha. Bercakaplah makmum dalam hati itu. Lama kali pun di sana udah siap, sini masih witir katanya. Gitu, komplain jamaahnya. Jadi susah juga kita ini. Jadi udahlah, cari jalan tengahnya aja. Jangan terlalu lambat, tapi juga jangan terlalu cepat. Baik. Iya. Gini kadang Pak Saidi, dia nggak mikiri dirinya, mikirkan komplain orang itu. Nanti kalau seandainya dipaksakan sesuai dengan yang dirinya, nanti jamaahnya cabut satu-satu, cabut, lama-lama yang terawih habis. Taruhlah kalau ustadz jadwal ceramah dia satu di situ, sekali lah di situ. Oke, kalaupun cabut nggak bisa cabut, kenapa? Lagi sembahyang. Besok-besok kalau dia jadi imam lagi, aku nggak mau, nggak ada lagi bapak itu, ustadz tuh nggak ada lagi, udah sekali itu aja. Nah, yang kadang-kadang macam Pak Saidi, sebulan itu dapat jatah 15 kali di situ. Nah, karena nggak ada ustadz luar, main orang dalam semua. Nah, jadi Pak Saidi dapat 15 kali, ditandai orang itu Pak Saidi nggak datang orang. Nah, kadang-kadang ginilah kita agak setengah-setengah bujuk-bujuk juga. Cuman jangan diturutkan juga semua. Hancurlah kita menurutkan mereka semua. Nah, makanya ya jangan sampai keluar dari hukum, tapi juga tidak sampai mengabaikan apa yang menjadi suara hati mereka. Ya agak dicepetin, tapi juga jangan terlalu cepat. Sholat asar zuhur, kalaulah dipilihkan kita afdol baca iftitah dengan Fatihah atau Fatihah dengan ayat. Satu, yang kedua, kalaulah umpamanya mau sujud imam tapi belum sempurna sujudnya, bolehkah makmum itu serta-merta mengikutinya? Sama halnya mungkin dari dia sujud bangkit ke berdiri, lalu si makmum ini belum sempurna si imam berdiri, dia udah mengikutinya. Iya. Nggak dapat 3 ini, doa iftitah, Fatihah, surah. Nggak dapat, soalnya imamnya agak cepat sedikit. Pilihannya doa iftitah, Fatihah atau Fatihah surah. Lebih aman untuk mengamankan Fatihah, sogianya Fatihah dulu. Kalau masih tersisa waktu, bikin surah. Daripada daripada doa iftitah, nanti Fatihahnya belum tahu juga aman apa enggak. Karena nengok imamnya main tancap aja ini. Nah, misalnya itu. Ketika ada kekhawatiran kita seperti itu, maka yang terbaik amankan yang wajib dulu. Allahu Akbar kabiro, nggak usah.
Atau bisa 3 bisa, insya Allah masih bisa terkejar. Cuman ya doa iftitahnya nggak habis, separuh aja boleh, nggak apa-apa. Karena yang kita baca itu ada 2 bahagian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segitu aja udah hasil doa iftitahnya. Nah, baru apa lagi habis itu? Inni wajjahtu. Kalau hadisnya nggak pakai ini sebetulnya. Nah, ini itu tambahan, tapi nggak salah juga kalaupun dibaca. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh sampai wa ana minal muslimin. Itu hadis juga riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita mau sepenggalnya aja sudah hasil doa iftitah tuh. Sudah hasil. Nah, kira-kira kalau dibaca begitu, Fatihah plus surah, walaupun surahnya mungkin pendek. Nah, entah misalnya wal asri aja surahnya, insya Allah masih dapat misalnya. Nah, kalau prediksi kita begitu, ya udah 3-3 aja. Oh enggak, kalau ku baca doa iftitah walaupun pendek, surahnya itu jangankan surah, Fatihahnya pun dikhawatirkan tak habis tak enggak. Gitulah kekhawatiran kita. Soalnya sir susah diprediksi imam ini. Nah, jadi apalah pertimbangan kita ketika itu? Apakah dibaca doa iftitah walaupun pendek, tapi Fatihahnya pun agak terancam ujungnya. Nah, jangankan surah, Fatihahnya pun agak terancam. Nah, kalau seperti ini kondisinya, iftitah nyaris tak usah dibaca. Begitu Allahu Akbar, langsung Fatihah, Bismillah. Waladhdallin. Belum ruku rupanya imam. Baca surah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Allahu Akbar. Teruskan apa ruku? Teruskan apa ruku? Ruku, berhentikan surahnya. Karena surah sudah hasil walaupun 1 ayat. Sementara kalau kita teruskan, takutnya nggak dapat ruku bersama imam, rugi kita. Ikut aja ruku. Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian jawaban pertanyaan yang kedua, memang afdolnya, sempurnanya kita sholat berjemaah, jangan dulu kita bergerak kecuali imam sampai di tempat tujuan. Misalnya dari i'tidal, jangan dulu kita tunduk untuk ngikut imam di sujud kecuali setelah imam sampai dulu. Allahu Akbar, baru kita nyusul. Allahu Akbar. Jangan ngiringin. Kita banyak ngiringin nih. Allah bar. Itu namanya bukan ngikut, ngiringin. Ada lagi nyamain. Allah bar sama serentak. Itu nyamain. Lebih parah duluin. Belum lagi sampai ke sujud imamnya, dia udah duluan plak sujud dia. Itu lebih parah lagi. Yang duluin, yang nyamain, ini pahala jamaahnya hilang. Ditentang itu aja ya, bukan semua nggak dapat. Ditentang itu aja hilang pahalanya, nggak dapat. Tapi sholatnya sah, nggak batal. Yang batal tadi kalau dului 2 rukun perbuatan. Itu yang batal tadi. Ini enggak batal. Cuman fadilah jamaah ditentang yang disamai atau yang didului itu batal. Hilang maksudnya. Jadi yang afdol macam mana? Nunggu dia siap dulu. Allahu Akbar baru kita nyusul. Berdiri pun gitu juga. Allah dari sujud yang kedua ke rakaat yang berikutnya. Allahu Akbar tegak baru kita nyusul. Afdolnya begitu. Akan tetapi seandainya imam jangan didului, jangan disamai, sekira-kira mengiringi supaya Fatihah kita tidak tertinggal terlalu jauh dari imam. Sudahlah imam
cepat-cepat, dia pula duluan, awak nyusul, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Allahu akbar, rukuk. Nah, ada kadang-kadang imam ini kan supir angkot. Supir angkot itu kan ngejar setoran. Kadang-kadang yang penting sama dia penumpang udah naik ke mobilnya. Perkara udah duduk atau belum tidak diperhatikannya. Jadi begitu naik udah belum lagi duduk lagi penumpang udah jalan dia. Pontang-panting lah penumpang tuh kan. Nah, ada begitu imam ini. Jadi pokoknya aku siap. Waladhdallin amin. Makmum macam mana? Lantas orang tuh itu. Allahu akbar. Jadi kita yang pontang-panting. Jadi kalau seperti ini karakter imam tuh, kita yang paham. Sampai dulu imam baru aku nyusul, ini afdal. Sementara Fatihah itu rukun. Utamakanlah rukun dari afdal. Udah ikuti aja dia. Allah baru Fatihah. Tapi kalau untuk yang lain yang tidak sampai rukun seperti ini, tunggu afdal sampai dia sampai ke tujuan baru kita nyusul. Yang membedakan perbuatan rukun dengan wajib apa itu? Dalam selain haji, dalam mazhab Imam Syafi'i, selain haji dan umroh, rukun sama wajib itu maknanya sama. Fatihah itu rukun sholat, hukum membacanya wajib. Kalau nggak dibaca, ya sholatnya kurang rukun, berarti nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti masih berdosa, karena dia meninggalkan yang wajib. Itu pengertian rukun dan wajib untuk selain umroh dan haji sama. Puasa gitu juga sama. Menahan diri dari tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu termasuk rukun. Imsakun anil muftirat itu rukun puasa. Apa hukumnya menahan itu? Wajib. Karena kalau nggak ditahan sehingga terjadi membatalkan puasa dengan sengaja, hukumnya haram. Jadi sama maknanya. Tapi khusus untuk haji dan umroh dalam mazhab Syafi'i, itu dibedakan pengertian wajib dan rukun. Kalau rukun haji atau umroh tertinggal, dipastikan haji atau umrohnya tidak sah dan nggak bisa diganti dengan apapun. Jangankan 1 ekor kambing, 1000 ekor kambing, bahkan 1000 ekor unta menggantikan yang rukun itu nggak bisa. Apa contoh? Misalnya rukun itu, contohnya seperti tawaf. Tawaf dalam haji itu rukun, dalam umroh juga rukun. Andai misalnya tawafnya tidak sah, bukan tidak dilakukan, tawafnya dilakukan, tapi nggak cukup syarat. Salah satu syarat sah tawaf itu mengkirikan Ka'bah 7 putaran. Ternyata ada beberapa langkah tidak mengkirikan Ka'bah. Misalnya, contoh waktu di setentang sudut Hajar Aswad tuh, dia sambil jalan posisinya ngadepin Ka'bah sambil melambaikan tangan isyarat. Bismillah ya Allah, tapi udah jalan. Allahu Akbar. Saya contohkanlah ini. Ada, saya melihat sendiri. Misalnya itulah sudut Hajar Aswad tuh. Ini garis. Finishnya di sini. Nanti startnya dari sini, finishnya di situ, 1 putarannya, mutar. Pas di tentang sudut Hajar Aswad itu, dia depinya. Bismillah. Tapi kalau dia bisa berhenti, nggak apa-apa. Ini start, garis start. Berhenti. Kalau bisa, Bismillah ya Allahu Akbar. Baru dikirikannya Ka'bah, baru jalan dia. Itu nggak ada masalah, boleh. Tapi yang macam begini jangan kita bayangkan bisa dengan kondisi padat yang luar biasa. Kalau kita berhenti Bismillah, disorong orang. Jadi kalau memang kayak gini kondisinya, tentu jangan kita begini. Kita hadapi. Takutnya waktu ini kita nggak bisa berhenti, kita kesorong. Begitu kita kesorong, atau kita malah kadang-kadang ada yang saya lihat bukan disorong, dia sendiri menjalankan badannya. Sambil gini dah, kira-kira gini dah.
Itu sudah azan salat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Kira-kira udah semeter, baru dia kirikan Ka'bah. Jalan. Yang semeter itu nggak sah, karena tidak mengkirikan Ka'bah. Lah kalau semeter nggak sah, satu putaran ini nggak sah. Setiap kali di sudut Hajar Aswad memulai, ya gitu. Di putaran kedua ya gitu. Ketiga sampai bahkan yang ketujuh, ya gitu ya. 77 tidak sah. Kalau tawafnya tidak sah, lalu dia sa'i. Sa'inya nggak sah karena syarat sah sa'i itu harus selesai tawaf. Kalau tawaf dan sa'inya nggak sah, ya umrohnya nggak sah karena itu rukun. Udahlah, tak ganti pakai onta. Mau pakai onta pun nggak bisa diganti karena ada rukun. Nah, beda wajib. Nah, kalau wajib itu contohnya, misalnya berniat haji atau berniat umroh di mikot. Mikot itu tempat batas kita berniat. Jangan lewat situ. Kalau lewat setelah itu baru kita niatnya sah, tapi kena dam 1 ekor kambing. Kenapa? Karena kita langgar wajib umroh atau wajib haji. Misalnya ini umroh nih. Jamaah umroh dari Madinah mau menuju ke Mekah, mau melaksanakan amalan umroh. Sogianya di Bir Ali itu mikotnya. Berniat untuk umroh, nggak niat di situ dia. Nggak niat. Naik ke bis, waktu orang dibimbing niat sama mutawifnya, Bapak Ibu sekalian, jamaah umroh, mari kita berniat, dibimbingnya lah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baca bareng. Habis itu dalam hati masing-masing. Tak usah dibilang, dalam hati aja, dalam hati. Niat itu dalam hati, bukan yang di mulut. Yang nawaitu kita baca tadi sunat, yang wajibnya, yang rukunnya dalam hati. Berniat dalam hati, sengaja aku melaksanakan ibadah umroh dan berihram dengannya karena Allah. Ayo, masing-masing dalam hati. Kayak Hening Cipta itulah kita. Sudah. Ayo, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sepanjang perjalanan, setelah berniat itu di Bir Ali menuju ke Mekah, sepanjang jalan tuh kita disunatkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai habis. Ulangi lagi, sampai habis, ulangi lagi, gitulah seterusnya. Nah, Bapak nih sudah di dalam masjid setelah sholat sunat ihram nggak niat, habis itu sesak kencing, ke kamar mandi agak lama, waktu dibimbing orang di mobil, di bus, dia belum hadir. Begitu mau berangkat, ada lagi yang tinggal. Ada, bapak ini belum. Oh, mana? Wah, bapak. Itu bapak tuh. Dah. Masuk pak, cepat. Masuk. Bis, jalan. Bapak ini belum niat. Begitu lewat Bir Ali di tengah perjalanan, nanya dia, Pak, bapak sama sebelah, bapak udah niat? Udahlah, bapak. Aku belum. Ya, tadi kan di bus sudah dibimbing. Aku tadi sesak kencing kan, jadi aku nggak apalah, ketinggalan. Ya Allah pak, ya kayak mana ini? Balik lagi. Ya kalau mau supirnya balik. Tapi bayangan balik pak, berat balik. Kayaknya lanjut. Jadi kayak mana ini? Tanya sama mutawib, sama ustadznya. Pak Ustadz, kayak mana bapak ini belum niat nih? Aduh pak, ya udahlah, niat sekarang aja, niat. Niatlah dalam hati. Sengaja aku melaksanakan ibadah umroh dan aku berihram dengannya karena Allah. Sah nggak niatnya? Sah. Walaupun nggak di mikot, niatnya sah. Walaupun lewat mikot, niatnya sah. Tapi terjadi pelanggaran wajibnya. Berniat di mikot itu wajib, bukan rukun. Niatnya rukun. Niatnya rukun, itu ihram. Tapi berniatnya itu di mikot, itu wajib, bukan rukun. Jadi kalau yang wajib terlanggar, niatnya masih sah, tapi kena dam. Damnya lumayan, 1 ekor kambing. Ya untuk beli kurma bisa lah, nggak berapa kotak dapat tuh. Jadi itu di haji atau umroh.
membeda-beda makna wajib dengan makna rukun. Tapi selain itu kayaknya sama. Nah, gitu. Baik. Beda mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi di sholat pun mereka membedakan antara rukun dan wajib. Membaca Quran ketika saat berdiri itu rukun. Bahwa yang dibaca harus surah Fatihah itu wajib. Jadi sama mereka, seandainya nggak baca Fatihah, yang penting pokoknya baca Al-Quran, rukunya sudah, cuman wajibnya belum. Jadi kalau nggak baca Fatihah, cuman baca Quran aja, kemudian ruku, sembayangnya menurut mereka sah, tapi berdosa dia karena meninggalkan yang wajib. Nah, itu mazhab Hanafi begitu. Nah, kalau mazhab Syafi'i enggak, rukun wajib ya sami mawon, sama. Jadi kalau enggak dibaca Fatihah enggak sah. Kalau mereka enggak baca Fatihah sah, tapi berdosa karena baca Fatihah itu wajib dalam sholat, bukan rukun sholat. Tapi baca Quran itu rukun. Kalau enggak baca sama sekali satu ayat pun ruku, enggak sah sembahyangnya karena rukunnya enggak terlaksana. Nah, gitu. Nah, mazhab Hanafi memang di sholat pun mereka ada beda wajib sama rukun. Kalau kita mazhab Syafi'i, selain haji dan umroh, kayaknya pengertian rukun dan wajib sama. Saya kira segini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu